Zionis Yahudi terus menyerang Gaza, Palestina saat pasukannya juga membombardir Lebanon. Serangan terbaru Israel menargetkan apartemen di jalur Gaza. Dilansir dari Al Jazeera pada hari Ahad 29 September 2024, kantor berita Wafa melaporkan setidaknya 3 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka dalam pengeboman Israel yang menargetkan sebuah apartemen dan hunian di kota Gaza. Selain itu, seorang pemuda Palestina juga tewas dan beberapa lainnya terluka dalam serangan Israel di daerah Al-Alami di kamp pengungsi Jabalia di utara jalur Gaza. Israel terus melakukan serangan di Gaza meski telah mendapat kecaman keras dari banyak negara. Entitas Yahudi akan berupaya mengusir penduduk ke tepi barat. Apakah mereka akan melakukan pembantaian terhadap Lebanon seperti yang terjadi di Gaza? Dan apakah resolusi Dewan Keamanan PBB ada di saku Amerika yang digerakkan untuk kepentingan mereka dan kepentingan entitas Yahudi? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Forum on Islamic World Studies, Bung Farid Wasdi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bung Farid, terkait lagi-lagi entitas Yahudi terus melanjutkan perang meskipun Mahkamah Internasional menyatakan bahwa pendudukan Israel di wilayah Palestina ilegal. Dan menurut Anda, Bung Farid, apakah organisasi-organisasi boneka barat hanya menghalangi pembebasan umat di sana, Bung? Ya, apa yang terjadi sekarang ini terhadap Palestina dan wilayah-wilayah sekitarnya seperti Lebanon ya, yang tampak jelas bagaimana kebiadaban Zionis Israel ini. Hal ini sesungguhnya menunjukkan ya telah runtuhnya ya sistem global yang dibangun oleh negara-negara Barat ya. Karena apa yang dilakukan oleh Zionis Israel ini jelas-jelas adalah genosida, jelas-jelas adalah pembantaian ya. Lebih diperkirakan 100.000 umat Islam di Palestina telah menjadi syuhada ya, sementara serangan meluas sampai ke Lebanon Selatan. Dalam serangan terakhir ini saja ya diperkirakan lebih dari 500 yang menjadi korban ya akibat serangan entitas penjajah Yahudi ini. Uh, tapi bisa kita lihat bagaimana alat-alat organisasi internasional ya, yang selama ini dibangga-banggakan oleh kapitalisme bisa membangun perdamaian itu telah gagal total ya, seperti PBB, Mahkamah Internasional dan sebagainya. Tidak ada, seolah tidak ada yang bisa menghentikan kebiadaban Zionis Israel ini. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang terjadi terhadap Palestina dan sekitarnya sekarang ini sekaligus menunjukkan ya bahwa gembong kejahatan dunia ya itu sesungguhnya adalah Amerika Serikat ya. Jadi kenapa entitas penjajah Yahudi ini seolah tanpa ada yang bisa mencegah melakukannya ya, melakukan apapun yang mereka inginkan. Ini tidak lain karena apapun yang dilakukan oleh Netanyahu, oleh Zionis Israel ini didukung oleh uh, Amerika Serikat ya, termasuk untuk kepentingan politik pragmatisme masing-masing dari calon presiden ya, baik itu Donald Trump ataupun lawannya ya, itu telah menunjukkan ya jaminan mereka terhadap entitas penjajah Yahudi ini. Dan Amerika lah yang terus membackup Zionis Yahudi ini dengan bantuan ekonomi maupun bantuan militer ya. Jadi entitas penjajah Yahudi ini sesungguhnya tidak ada apa-apanya ya kalau tidak didukung oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Itu yang kedua. Jadi gembong sebenarnya itu adalah Amerika Serikat ya. Dan yang ketiga, kenapa
entitas penjajah Yahudi berani melakukan sesuai apapun yang dia kehendaki, seolah-olah tidak ada yang bisa menghentikan. Itu tidak bisa dilepaskan dari pengkhianatan ya penguasa-penguasa Arab. Jadi diamnya penguasa-penguasa Arab sekitarnya itulah yang membuat ya entitas penjajah Yahudi ini leluasa melakukan itu. Karena mereka bisa memastikan apapun yang mereka lakukan, penguasa-penguasa Arab ini tidak akan melakukan balasan yang signifikan ya. Uh, Meskipun entitas penjajah Yahudi ini sudah berulang-ulang mempermalukan ya penguasa-penguasa Arab ya. Jadi itulah beberapa faktor kenapa kemudian entitas penjajah Yahudi melakukan apapun seenaknya ya. Demikian. Dan alih-alih memobilisasi tentara mereka, negara-negara Teluk malah memanggil komunitas internasional yang merupakan yang tadi juga Anda sebutkan pendukung terbesar entitas Yahudi. Apakah negara-negara Teluk ini benar-benar menyerukan komunitas internasional untuk mengakhiri perang atau hanya sekedar seruan untuk menjaga reputasi dan tahta mereka, Bung Farid? Apa yang mereka lakukan sekarang ini sesungguhnya tidak bisa menyembunyikan lagi pengkhianatan mereka ya karena masyarakat ya itu sudah tahu persis ya bahwa apa yang mereka serukan itu omong kosong belaka. Berkali-kali mereka menyerukan organisasi internasional atau PBB misalkan, tapi semua orang tahu PBB tidak bisa melakukan tindakan apapun ya tanpa kemudian didukung oleh Amerika Serikat ya atau kemudian Amerika Serikat mengeluarkan vetonya ya. Jadi berharap pada PBB semua orang tahu itu adalah omong kosong belaka ya bagaikan menggantang asap ya. Uh, itu suatu hal yang tidak bisa fakta yang sangat jelas di depan mata ya yang tidak perlu disembunyikan lagi ya. Dan ini tentu sekaligus menunjukkan kebodohan ya penguasa-penguasa Arab di hadapan rakyatnya ya. Karena sampai kapanpun PBB tidak akan bisa melakukan tindakan apapun ya tanpa kemudian ada restu dari Amerika Serikat ya. Seperti itu. Jadi memang ini menunjukkan para penguasa negeri-negeri Arab termasuk negara-negara Teluk menjadi ujung tombak dari Amerika dan membiarkan umat tersandra oleh musuh-musuhnya yang begitu bengis, Bung. Ya, kalau ada pihak yang paling layak untuk disalahkan ya di tengah-tengah umat ini adalah penguasa-penguasa negeri Islam, terutama penguasa-penguasa Arab ya. Mereka lah yang paling layak untuk disalahkan. Karena mereka lah yang telah menjadi Iron Dome ya, menjadi kubah ya, kubah besi yang paling dekat dan paling kuat ya untuk melindungi entitas penjajah Yahudi ini dengan pengkhianatan mereka, dengan diamnya mereka. Oleh karena itu harus ada perlawanan ya di tengah-tengah umat Islam, terutama di negeri-negeri Arab, untuk kemudian menumbangkan ya penguasa-penguasa pengecut ini ya. Dan peran strategis dari panglima perang ya itu menjadi sangat penting ya karena di tangan mereka lah saat ini ya kesempatan ya untuk kemudian membebaskan tanah Palestina sehingga mereka juga akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya kalau kita lihat entitas penjajah Yahudi ini sungguh sangat lemah ya. Apalagi kalau umat Islam ya, kalau tentara-tentara kaum muslimin melakukan ini dengan dasar keimanan ya, dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya akan menolong kaum muslimin ya, akan menolong tentara-tentara kaum muslimin kalau ya tentara-tentara kaum muslimin ini bergerak. Itu saja. Kalau tentara-tentara kaum muslimin ini mau bergerak, Allah Subhanahu wa taala akan menolong mereka ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qatiluhum yu'adzibuhumullahu biaidikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin." Jadi perangilah mereka, niscaya Allah akan menghancurkan mereka dengan perentaraan tangan-tanganmu dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong Anda terhadap mereka serta melegakan hati orang-orang yang beriman.
Jadi dalam ayat ini Allah sudah menjamin ya, kalau kaum muslimin memerangi musuh-musuh Islam, apalagi entitas penjajah Yahudi yang demikian biadab ini, yang keji ini, Allah sudah menjamin ya, wa qatiluhum yu'adzibhumullahu biaidikum. Perangilah mereka, niscaya Allah akan menghancurkan mereka dengan perentaraan tangan-tangan. Jadi itu tinggal menunggu bergeraknya tentara-tentara kaum muslimin, dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong tentara-tentara kaum muslimin. Inilah kemudian seharusnya bisa membuat tentara-tentara kaum muslimin untuk segera ya menolong saudara-saudara mereka, karena dengan bergerak itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada tentara-tentara kaum muslimin. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, jika Anda menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ini yang kemudian seharusnya dimiliki oleh tentara-tentara kaum muslimin, yaitu kekuatan keimanan. Ya, jadi walaupun sudah sering kita diskusikan ya Bung Farid, apakah memang hanya dengan cara yang tadi Anda jabarkan untuk bisa membebaskan Palestina dari penjajah, atau juga ada cara lainnya seperti yang bisa kita simak beberapa pekan ini, solusi dua negara, ataupun juga ada penguasa negeri Muslim yang mengatakan siap ingin mengirimkan tentara? Apakah itu hanya gimmick, Bung Farid? Ya, persoalan bisa selesai kalau kita tahu apa persoalan sejatinya, apa persoalan sesungguhnya. Krisis Palestina ini akan selesai kalau kita memahami apa yang menjadi persoalan sesungguhnya. Nah, krisis Palestina ini, persoalan sesungguhnya itu adalah keberadaan penjajah ya, keberadaan entitas penjajah Yahudi itu ya di tanah Palestina yang diberkati ya. Karena itu solusi apapun yang ditawarkan, selama itu masih membuat eksis ya penjajah ini, maka krisis ini tidak akan pernah selesai. Krisis ini tidak akan pernah berhenti. Ini hanya menjadi permainan-permainan politik oleh negara-negara adidaya ya, permainan politik bagi calon-calon presiden Amerika dalam pemilu mereka untuk kemudian menarik hati orang-orang Yahudi dengan mengorbankan kaum muslimin. Ini juga menjadi permainan-permainan politik dari penguasa-penguasa Arab ya, yang seolah-olah berpihak pada Palestina, tapi itu semata-mata untuk mendapatkan simpati dari masyarakat. Mereka tidak melakukan tindakan yang nyata ya. Demikian juga solusi dua negara ya. Solusi dua negara jelas akan tetap mengakui eksistensi penjajah Yahudi ini ya. Sementara kalaupun eksistensi Palestina itu ada ya, pasti atau dipastikan itu tidak dalam posisi yang bisa melemahkan ya entitas penjajah Yahudi ini. Jadi solusi dua negara itu juga tetap mempertahankan krisis atau penyebab krisis, yaitu keberadaan entitas penjajah Yahudi itu. Oleh karena itu, apa yang bisa dilakukan ya untuk menyelesaikan ini adalah menghilangkan, mengusir ya penjajah Yahudi ini dari tanah Palestina. Dan bagaimana bisa melakukan itu? Yang bisa melakukan itu hanya dengan serangan militer ya. Dan siapa yang paling bertanggung jawab untuk melakukan itu adalah panglima-panglima perang di tengah-tengah kaum muslimin yang memiliki persenjataan, yang memiliki pesawat-pesawat tempur, yang memiliki tentara ya. Namun juga perlu kita catat, ketika kita berperang dengan entitas penjajah Yahudi ini adalah perang besar ya, karena kita berhadapan sesungguhnya bukan dengan entitas penjajah Yahudi saja, tapi kita berhadapan dengan negara yang melahirkannya, yaitu Inggris, dan negara yang menjaganya sebagai harga mati, Amerika Serikat dan sekutunya. Nah, disitulah relevansi kenapa umat Islam ini butuh persatuan di level global, dan persatuan level global itu tidak lain bisa terwujud ya kecuali dengan keberadaan khilafah ala minhaji nubuwah. Itulah solusi yang akan menyelesaikan persoalan ini secara mengakar. Baik, jazakallah Bung Farid untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Jadi solusi satu-satunya yang tadi disampaikan oleh Bung Farid untuk menumpaskan penjajahan negeri Zionis Yahudi laknatullah di negeri Palestina yang diberkati, yaitu dengan solusi khilafah.
Jazakallah sekali lagi Bung Farid, mudah-mudahan Bung Farid senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Hilafah News, dukung, subscribe, dan like sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.